Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah di Telusur Halal edisi produk olahan mie dan pasta. Kali ini kita akan membedah mie instan merek mie sedap ayam spesial. Pembahasan seperti biasa, komposisi bahan, klasifikasi bahan, diagram alir proses pembuatan produk, dan telusur halal. Produknya mie sedap instan rasa ayam spesial 69 gram PT Prakarsa Alam Segar dengan nomor LP POM MUI Tan Lampir dan BPOM RI Tan Lampir. Nah, untuk komposisinya mie instan ini cukup banyak. Yang pertama, tepung terigu, air, minyak nabati, mengandung antioksidan, pati tapioka, garam, pengental nabati, penstabil, pengatur keasaman, pengemulsi, pewarna tartazin nomor 19140. Untuk bumbunya sendiri ada garam, gula, penguat rasa, perisa sintetik, pewarna karamel, creamer, ekstrak ayam, bubuk kecap, bubuk lada, hidrolisat protein nabati, minyak nabati, bubuk cabai. Dan untuk minyaknya sendiri ada minyak nabati, bawang putih, perisa sintetik, bawang bombay, dan bawang merah. Meskipun banyak, tapi ada beberapa bahan yang memang sama ya. Oke, diagram alir proses pembuatan produk ini saya ambil dari jurnal di Undip pembuatan mie instan. Yang pertama, proses mixing ya, pembuatan adonan, mencampurkan bahan-bahan utama, kemudian pemipihan, pencetakan, pengukusan, penggorengan, dan pendinginan, sehingga nantinya menjadi mie kering instan ya, yang bisa dipanaskan dan menjadi mie basah lagi. Nah, kemudian untuk telusur halalnya, pertama terigu. Seperti biasa, untuk terigu itu titik kritisnya dalam penggunaan asistennya, dan apakah menggunakan penyalut dari gelatin. Nah, seperti itu. Untuk kemudian minyak kelapa sawit, titik kritisnya ada di pemurnian, apakah menggunakan tulang hewan atau arang. Kemudian pati, air, dan garam termasuk daftar non titik kritis. Setelah itu pengental, apakah berasal dari bahan yang halal. Jika iya non titik kritis, jika tidak maka titik kritis. Kemudian pengatur keasaman, apakah ada pengolahan. Nah, apabila ada kultivasi mikrobial, apakah ada fermentasi Homer yang tentunya nanti akan haram atau tidak gitu ya. Kalau tidak pun nanti apakah ditambah bahan penolong, maka itu bisa jadi titik kritis. Kemudian pengemulsi, apakah berasal dari bahan yang halal. Jika iya non titik kritis, jika tidak titik kritis. Penstabil pun sama, berasal dari bahan yang halal. Kemudian pewarna sintetik non titik kritis. Kemudian monotherium glutamat yang merupakan produk mikrobial ya, sama titik kritisnya apakah pada proses kultivasinya menggunakan fermentasi Homer atau misalkan ada bahan penolong lain, maka itu titik kritisnya. Perisa sintetik non titik kritis. Gula, titik kritisnya ada di proses rafinasi yang menggunakan karbon aktif, yang mana itu bisa saja dari tulang hewan atau dari arang. Selanjutnya creamer ya. Creamer ini ada pada bumbunya, apakah berasal dari bahan yang halal. Nah, itu titik kritisnya. Kemudian ekstrak ayam, terdapat bahan tambahan. Jika iya maka titik kritis, jika tidak nanti titik kritis. Bubuk kecap ya, karena sudah diubah menjadi bubuk, maka perlu ditanyakan apakah ada pengolahan. Kemudian bubuk lada ya, sama ada pengolahan iya atau tidak. Bubuk cabai ada pengolahan iya atau tidak. Kemudian vitamin ya, vitamin itu berasal dari bahan yang halal. Nah, itu titik kritisnya. Kemudian protein kedelai ya. Protein kedelai ini merupakan produk kultivasi mikrobial dan perlu ditanyakan apakah ada fermentasi Homer atau menggunakan bahan penolong. Kemudian antioksidan asam askorbat non titik kritis. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, karena ini dalam bentuk bukan bubuk ya, bentuk utuhnya, maka sudah pasti positive list karena bahan nabati. Kemudian untuk hidrolisat protein nabati, itu merupakan proses penguraian protein ikan menjadi peptida sederhana maupun asam amino melalui proses hidrolisis oleh enzim asam atau basa. Nah, seperti
biasanya untuk produk mikrobial ini perlu diperhatikan bagaimana caranya, dari mana bahannya, dan apa saja komponen penyusun media perkembangan atau media perkembangbiakan si kultivasi mikrobanya. Nah, jadi untuk produk mie instan ini produk yang instan tetapi menggunakan bahan-bahan yang cukup rumit dan banyak, dan sebagian dikategorikan termasuk ke dalam kategori non titik kritis dan ada yang titik kritis. Maka dari itu teman-teman telitilah untuk membaca komposisi dari mie, karena di beberapa produk mie itu menggunakan bahan-bahan tambahan yang cukup banyak, dan mungkin bagi teman-teman yang alergi terhadap beberapa bahan aditif itu bisa dihindari. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.